ada sedikit yang belum tuntas kita bahas. Hasan itu nama Hasan, Pak. Itu diambil dari nama penghuni surga. Jadi yang memberi nama Hasan Husain itu Nabi langsung. Awalnya Hasan itu namanya Harb. Apa arti Harb, Pak? Perang. Agar cucunya ini, anaknya Ali bin Abi Thalib, ini petarung tuh, Pak. Dikasih nama apa? Harb. Gitu. Makanya nanti ada itu. Hasan punya anak Harb juga. Karena bapaknya nggak jadi kasih nama itu buat dia. Nah, dia kasih nama Harb tuh, Pak. Ahli perang. Nanti ada juga perawi Nabi namanya Harb, tukang perang. Coba, hati-hati Bapak berani-berani kasih nama itu tuh, Pak. Sama nama anaknya? Harb. Subhanallah. Atau Ahmad War. Ahmad War, Ahmad Perang. Subhanallah. Kata Nabi, ganti namanya. Siapa namanya ya Rasulullah? Hasan. Kenapa? Karena aku ambil itu dari surga. Wih. Orang Arab jahiliyah nggak ada tuh dikasih nama anaknya siapa? Hasan, Husain. Subhanallah. Bagus tuh ya, Hasan. Akhirnya dikasih namanya siapa, Pak? Hasan. Hasan ini cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi gelar Royhan. Royhan apa? Semerbak wanginya. Ya, Nabi lagi pidato, ceramah. Hasan Husain lagi main tuh. Kata Nabi, Shadaqallahul Azim. Ditutup langsung pidatonya. Langsung Nabi baca ayat apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian Nabi baca ayat innamu amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian itu fitnah, termasuk aku kena fitnah. Enggak sahabat yang gendong Hasan. Subhanallah. Maka ada gium di kita terkadang kakek nenek lebih sayang ketimbang anaknya kepada cucunya, Pak. Betul nggak? Subhanallah. Makanya Bapak jangan suka nyentil anak orang, Pak. Itu yang marah kakeknya, Pak. Hati-hati, Pak. Subhanallah. Nah, Hasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wafatnya masih muda, 46 tahun. Ya. 46 tahun. Istrinya, Pak. Inilah cucu Nabi yang paling banyak istrinya, Pak. Paling banyak istrinya. Itu buku-buku sekuler itu nulis biografi Hasan itu. Cucu Nabi si tukang kawin. Istrinya banyak. Saking banyaknya itu, Pak. Ali kan meninggalnya di mana? Di Kufah, Pak. Ya, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam itu kan mau wudhu, mau sholat subuh. Itu di Masjid Kufah. Sampai Ali bilang begini kepada orang Kufah. Orang-orang Kufah. Itu kalian jangan menikahkan putrinya dengan anakku ya. Saya banyak betul, Pak. Ya, istrinya siapa? Hasan itu banyak betul. Nah itu kakek saya sampai ke sana nih, Pak. Diikuti atau enggak nih? Allahu Akbar. Banyak betul istrinya, Pak. Makanya walaupun nanti ketika Karbala memang cuma 2 sisanya, kan begitu. Ali bin Husain sama Hasan bin Hasan. Tapi nanti di muka bumi ini memang paling banyak keturunan siapa tuh, Pak? Hasan. Ya, Hasan. Subhanallah. Hasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia beda sama adiknya. Kalau adiknya kan temperamen. Ya, maka jalurnya apa, Pak? Jalurnya kalau Hasan itu persuasif dia. Kalau bisa apa itu negosiasi, diplomasi, dahulu kan itu. Makanya prediksi Nabi benar. Inna ibni hadza Sahih Bukhari, Pak. Ya. Sahih Bukhari ini salah satu bab fitnah. Kita bahas belum nih? Belum ya? Inna ibni hadza itu inna ibni hadza la imamun yuslihu baina fi'atainil bainal fi'atainil mukhalat
mukhalataini, ya, bainal fi'atainil mukhalifin. Sesungguhnya anakku ini Al-Hasan itu akan menjadi imam, pemimpin yang mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Kelompok siapa dia? Muawiyah sama kelompok siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan bahwa karakter Hasan itu apa? Negosiator. Pendekatannya apa? Persuasif. Subhanallah. Saking persuasifnya, beliau tanazul, betul nggak? Menyerahkan kekuasaan kepada siapa, Pak? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sahabat senior. Hujur bin Adi kecewa, Pak. Jangan gitu Al-Hasan, jangan. Subhanallah. Tapi mohon maaf, aku tidak mau. Ya, aku tidak mau. Jangan sampai ada pertumpahan darah lebih banyak lagi di antara kami. Gitu. Apalagi Muawiyah kan mohon maaf terus ngompori kepada penduduk Kufah. Karena begini, jadi kalau ibu kota pada masa Hasan menjadi khalifah, ibu kota masih di mana tuh? Masih di Madinah. Nah, walaupun ibu kota di Madinah, namun Hasan itu bolak-balik ke Kufah. Kufah itu di mana sih? Irak. Ya, Kufah itu di Irak. Berarti jalurnya bisa darat kan, Pak? Kalau Muawiyah adanya di mana dia? Damaskus. Di mana tuh, Pak? Suriah. Itu dekat aja tuh, Pak. Ya. Nah, Al-Hasan udah kirim surat, Pak. Surat-surat Al-Hasan ini ditulis oleh seorang Habib namanya, Pak. Habib Ali bin Alawi Al-Haddad. Ya? Habib Ali bin Alawi Al-Haddad. Itu surat-surat Hasan itu, Pak. Apa namanya itu? Aslinya itu apa namanya ya? Arsipnya itu ya. Arsipnya itu ada di Habib Ali Al-Haddad. Ya, surat-surat aslinya itu ada itu sampai sekarang. Bukan. Habib Al-Haddad sudah di Jakarta. Yaman. Yaman. Di antara suratnya Al-Hasan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Min Khalifatil Hasan. Oh, penegasan ya. Dari Khalifah Al-Hasan bin Ali. Ya. Innani la khalifatun. Innani la khalifatul Islami. Innani la khalifatul Islam. Aku adalah khalifah Islam. Fatu'ti bay'ataka li, berikan bay'atmu kepada. Fala tusirru ala zulmi wala tusirru ala maksiat. Wahai Muawiyah, jangan terus-menerus kamu berbuat zalim. Jangan terus-menerus ya, kamu berbuat maksiat. Bagaimana kau menanggungnya nanti pada hari kiamat? Ngeri itu, Pak. Ya. Dan sejarawan memang agak berat bahwa surat-surat ini palsu, karena dicek dari tulisan-tulisan Hasan dan lain sebagainya. Akhirnya ya Al-Hasan setelah mengirim surat tersebut, justru Muawiyah bin Abi Sufyan itu semakin apa itu, Pak? Semakin berang ya. Semakin menunjukkan ketidakberpihakannya kepada Khalifah Al-Hasan itu, Pak. Maka Hasan itu mengumpulkan para sahabatnya, ya, berbicara dengan adiknya untuk tanazul dari kekuasaan. Ya, di antara para sahabat Hujur bin Adi, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim. Kalau Bapak kalau baca hadis, baca Sahih Bukhari sering ketemu. Ya, akhbarana Adi bin Hatim banyak betul dalam Sahih Bukhari. Itu loyalisnya Hasan, Pak. Ya, loyalisnya Hasan. Menariknya dalam Sahih Bukhari itu Pak, riwayat Ali sedikit, tapi riwayat Adi bin Hatim banyak.
Ya, bapaknya nggak banyak dipakai dalam Sahih Bukhari, tapi loyalis bapaknya ada. Dalam Sahih Bukhari banyak tuh, Pak. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu bukan karena pengaruh politik, paham ya? Tapi memang perawi setelah Ali itu yang bermasalah. Gitu. Karena kan hadis tidak ada yang menjadi dhaif karena level sahabat. Ya, hadis itu menjadi dhaif, Pak, itu level ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus bawah. Level 1, 2 nggak ada yang dhaif. Kenapa? Karena dia sahabat. Kalaupun enggak, tabiin senior. Akhirnya karena Muawiyah terus berang agar tidak terjadi pertumpahan darah, itu Pak, beliau berikan kekuasaan. Yang menariknya Pak, kalau Bapak buka jejak digital Gus Dur, ketika beliau minta kepada Ansor, ya, untuk tidak merangsek ke ibu kota, beliau menceritakan pidatonya Hasan bin Ali itu. Luar biasa itu. Ya, menceritakan pidatonya Hasan bin Ali. Coba ketika itu Pak, kalau Bansar sama Ansor diizinkan masuk merangsek ke ibu kota, itu bisa terjadi pertumpahan darah nggak? Luar biasa dahsyat. Subhanallah. Nah, singkat cerita, akhirnya diberikanlah kekuasaan dari Khalifah Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita sudah bahas ya, dengan janji-janji, dengan kontrak-kontrak, begitu. Tapi sungguh pun demikian, Hasan telah memberikan kekuasaan, masih ada khawatir dari pihak siapa? Muawiyah itu Pak. Ya, dari pihak Muawiyah. Dari pihak Yazid juga masih khawatir. Betul, dia sudah memberikan kekuasaan, tapi kan dia masih ada, masih hidup. Pak. Kalau kita baca sejarah, itu Hasan itu wafat 11 tahun sebelum wafatnya Husain. Kalau Husain kan wafat nanti hari Senin. Betul nggak? Husain wafatnya kapan? Hari Senin, 10 Muharram. Kalau Hasan wafat 11 tahun sebelum kematian Husain, Safar. Ya, Muharram, Safar. Bulan Safar, tahun ke-50 Hijriah. Beda 11 tahun juga. Wafatnya, gimana tuh wafatnya Hasan? Diracun. Diracun. Jadi beliau kerasa itu diracun 2 tahun sebelum wafatnya udah kerasa, Pak. Ya, udah kerasa. Tapi yang paling menghebohkan dunia persilatan sirah nabawiyah, yang meracunnya itu bukan orang lain. Ada tahu nggak? Istri. Istrinya. Subhanallah. Ini sesuai nanti dengan hadis Nabi, Pak. Riwayat At-Tirmidzi. Ada dari kalangan menantuku yang tidak bisa mencium wanginya surga. Jadi menantu di sini rupanya bukan level anak, tapi menantu level apa? Cucu. Ada salah seorang menantuku yang tidak bisa mencium wanginya surga. Siapakah dia? Istrinya Hasan. Tapi mohon maaf, dia meracun bukan inisiatif dia sendiri. Siapa yang nyuruh, Pak? Nah, itulah perdebatannya. Kalau bukan bapaknya, anaknya yang nyuruh. Subhanallah. Dengan iming-iming apa? Namanya siapa? Ja'dah. Ja'dah binti Azyad. Ya, Ja'dah binti Azyad. Tapi nanti keturunan Nabi bukan dari Ja'dah nih, Pak. Paham nggak? Yang sampai hari kiamat bukan dari Ja'dah, Pak. Makanya pembahasan Hasan ini bisa panjang nih, Pak. Ya. Ya. Ja'dah binti Azyad dalam riwayat dia nggak punya anak. Ya. Walaupun ada sebagian riwayat mengatakan punya anak. Tapi perdebatan apakah anaknya dari Hasan atau dari yang lain. Gitu kan? Nah, ketika sakit mau wafatnya tuh Pak. Ini adiknya ini Husain. Bang, mohon maaf Bang. Racun kan nggak datang sendiri ini kan. Pasti ada yang apa nih? Ada yang bikin, ada yang ngirim. Siapa Bang? Hasan itu cuma nangis saja Pak. Karena nggak mungkin dia sebut nama siapa? Istri.
Subhanallah. Hah? Kok tahu? Tahu coba. Kenapa istrinya mau, Pak? Ini masalahnya ini, riwayat ini nggak ada yang nolak. Bahwa yang meracun itu istrinya nggak ada yang nolak. Walaupun yang meracun, yang nyuruhnya, kalau nggak mau ya saya Bapak. Ya sih. Ini pertanyaannya kenapa Ja'dah mau, Pak? Karena diiming-iming. Diiming-iming duit selama apa? Bakal dinikahkan sama siapa? Yazid. Kenapa? Karena kan mohon maaf, Hasan ini udah jobless, Pak. Bukan pemimpin lagi, bukan pejabat lagi. Ada model istri itu, Pak. Dia mau jadi istri kalau suaminya apa? Pejabat. Subhanallah. Kalau yang ini ora duit ora ono. Ora ono duit Subhanallah. Subhanallah. Ini nanti cocok dengan hadis Nabi itu, Pak. Akhirnya apa tuh, Pak? Cuma nangis saja Pak Hasan. Bang, kasih tahu, Bang. Siapa Bang yang bikin ini siapa? Apakah pesulap merah, Bang? Gitu tuh, Pak. Subhanallah. Ini kita nih aneh-aneh, Pak. Kok sesama dukun saling melaporkan. Subhanallah. Kenapa laporannya ke dukun lagi? Kok lapornya ke polisi gitu, Pak? Jadi apakah ilmunya udah nggak kebal lagi atau gimana? Subhanallah. Pengajian saya banyak yang nanya, itu gimana Ustaz? Pesulap apa dilaporin sama dukun. Bilang itu duit iblis dimakan setan tuh, Pak. Subhanallah. Hasan cuma jawab begini, kalau abang wafat nak deh, abang minta dimakamkan di pinggir kakek kita. Jawabannya begitu. Kalau saya wafat nanti, Husain, ya, tolong abang dimakamkan dekat makam kakek kita. Subhanallah. Alasan lagi sakit nih, Pak. Kedengeran bahwa ibunya, neneknya mau menjenguk dia. Siapa namanya, Pak? Aisyah. Jadi Hasan itu wafat masih ada, Pak. Aisyah masih ada. Kedengeran nih neneknya Aisyah binti Abu Bakar mau nengok dia. Buru-buru, Pak. Dia lagi sakit apa? Nggak boleh. Cucu yang nengok. Nenek, bukan nenek, nengok cucu. Padahal lagi sakit, Pak. Nek, kalau aku wafat, boleh nggak dimakamkan di dekat Rasulullah, dekat Abu Bakar, Umar, boleh nggak? Boleh. Kata siapa tuh, Pak? Kata Aisyah, boleh. Subhanallah. Boleh. Boleh cucu. Subhanallah. Itu, Pak, ketika Rasulullah wafat, rasa cemburu Aisyah kepada Khadijah udah nggak ada. Karena masalahnya kan Hasan itu cucunya siapa, Pak? Khadijah. Boleh. Boleh cucu. Kau dimakamkan di sini. Tapi begini, Nek. Ya, kalau nanti ada yang protes, ya nggak usah. Aku dimakamkan di bangkai aja. Benar, Pak. Ketika meninggal, itu terjadi perdebatan, Pak, antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Bani Hashim, oh ini Hasan berhak dimakamkan di pinggir kakeknya Rasulullah SAW. Kata Bani Umayyah, nggak bisa. Kenapa? Utsman aja khalifah ketiga, nggak di situ makamnya. Bani Umayyah kan nasabnya siapa tuh? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan aja khalifah ketiga. Lah, Hasan cuma khalifah keberapa? Kelima. Iya, tapi kan Hasan itu cucu. Oh, Utsman menantu. Oh,
Debat tuh Pak. Akhirnya yang ngambil jalan keluar siapa Pak? Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Husain, apa pesan dari kakakmu? Ya. Pesan kakakku jika dia wafat minta dimakamkan di pinggir makam Rasulullah, samping makam Rasulullah. Tapi kalau ada yang protes, nggak usah dimakamkan di Baqi aja. Apa kata Abu Hurairah? Itu jawaban. Akhirnya dimakamkan di mana Pak? Di Baqi. Baqi itu kan sekarang makamnya di atas tuh. Bapak naik dari sini kan ketemu di atas. Tak depan itu Aisyah, sampingnya Fatimah. Samping Fatimah langsung ke Hasan. Bapak mah ya, ibu mah zarahnya bukan dipakai. Mall. Subhanallah. Itu sahabat besar semua, ada 12.000 sahabat Nabi dimakamkan di situ, Pak. Subhanallah. Nah, yang meracun Hasan itu bukan orang lain, istrinya. Maka Bapak hati-hati Pak dengan istri Pak. Apalagi mana aku udah gak ngejabat Pak. Sebenarnya udah gak ngejabat tuh. Subhanallah. Diiming-iming, dikasih duit sekian. Untuk duit Pak diberikan. Hak uangnya diberikan kepada siapa? Kepada Ja'dah. Tetapi yang kedua janjinya mau dinikahi sebagai istrinya siapa? Yazid bin Muawiyah. Nggak jadi. Anakku Yazid, kamu tidak usah nikah dengan Ja'dah. Kenapa? Khawatir nanti dia melakukan hal yang sama kepada suaminya, kepadamu juga. Subhanallah. Kan jadi rugi berapa tuh Pak? Rugi 12 akhirnya. Subhanallah. Ngeri itu Pak. Benar kata Nabi. Ada menantuku yang tidak bisa mencium bau harum surga. Tega betul. Padahal Hasan itu Pak amat sangat mencintai Ja'dah. Amat sangat mencintai itu Pak. Allahu Akbar. Tapi yang satu cintanya hubbud dunia. Ya, yang satu cintanya hubbud dunia. Kenapa? Karena dinikah ketika Hasan masih menjabat, Pak. Paham nggak? Makanya nih, bapak-bapak ya, kalau jadi orang besar, jangan pernah meninggalkan istri kita ketika kita bukan siapa-siapa. Paham nggak? Kenapa? Karena fitnah jabatan itu luar biasa. Bapak punya resources, punya harta, punya ini. Ambil istri ini semua. Istri yang lama, dulu yang masih pakai sendal jepit. Ya, yang makan masih di warung. Yang bau dekil and dekucel. Wow, dibuang. Jangan. Subhanallah. Ja'dah akhirnya rugi 12. Rugi 12 dan matinya juga tragis. Ya, tragis mati. Subhanallah. Ini pelajaran siapa? Al-Hasan. Nah, Al-Hasan dia punya gelar Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad karena anak pertamanya siapa? Muhammad. Beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau istrinya itu 40. Ada yang mengatakan istrinya 17. Paling sedikit tuh. Sadimno nya 1. Luar biasa. Kenapa? Karena NKRI harga mati. Apalagi kena pidana. Nikah sekarang nggak bilang-bilang kena pidana berapa tahun? 5 tahun Pak. Subhanallah. Luar biasa. Ngeri betul tuh ya. Hukum apa tuh Pak? Ada yang mengatakan istrinya Hasan itu sampai 70. Ya. Mana yang benar? Kata Imam Masyuti, semakin banyak semakin benar. Subhanallah. Kenapa? Karena Hasan itu Pak,
tampan betul. Ya, tampan betul. Kata Aisyah, jika kalian ingin melihat wajah suamiku, maka lihatlah Hasan. Itu kata Aisyah. Lihatlah Hasan. Makanya kan ketika meninggal keringat keringat tuh Pak. Itu yang apa istilahnya tuh ngelap tuh Pak. Itu Aisyah. Ya, Aisyah. Dan tangisnya luar biasa. Aisyah tuh Pak. Subhanallah. Ketika mau meninggal ketika mau meninggal tuh Pak, kan udah kelihatan. Tiba-tiba Aisyah melihat kain kafannya itu udah ada di sampingnya, wangi betul kain kafan. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ini wajarnya kain kafannya dari mana nih Pak? Dari surga, Al-Kisai. Maka Hasan itu kan disebut Ahlul Kisai. Ahli apa? Selimut. Ada 5 orang yang wafat, kain kafannya dari surga. 1 Rasulullah, yang kedua Khadijah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Ali, yang kelima siapa? Hasan. Ya. Untuk Husain mana wahai Jibril? Husain nggak perlu pakai kain kafan gitu. Nggak perlu kain kafan. Ahlul Kisai itu Pak. Ya. Allahu Akbar. Tuh ngelihat sendiri langsung tuh Pak. Siapa? Aisyah tuh Pak. Kain kafannya Husain. Ya, kain kafannya Hasan. Lihat sendiri. Ya. Wajahnya paling mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti cucunya di akhir zaman sebagai keturunan Nabi yang paling terakhir hidup di muka bumi itu pun paling mirip dengan Rasulullah. Bahkan namanya sama dengan nama Rasul. Nama ayahnya sama dengan nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada waktu, insya Allah Sabtu depan kita belajar bagaimana sih itu ilmu terkait mengetahui keturunan marga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada ilmunya Pak. Ilmunya yang punya siapa? Khalifah kedua. Siapa dia? Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab Pak, pokoknya saya harus jadi menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak tuh? Jadi. Nikah dengan siapa itu? Cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya siapa? Putrinya Fatimah. Putrinya Ali bin Abi Thalib. Walaupun nggak punya anak nanti itu. Subhanallah. Nah, yang ngatur-ngatur ilmu itu tuh Pak tuh untuk mengetahui itu ilmunya ada di siapa? Ada di Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Sabtu depan ya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan ya biar kita tahu nih Pak nih, biar nggak ngaku-ngaku. Betul nggak nih dia Habib nih Pak? Hah? Betul nggak dia Habib? Kok Habib begini kan gitu, nyerang-nyerang, ribu lagi kan gitu. Gimana tuh? Ya. Apakah benar dia Habib atau bukan? Atau dia Habib mungkin, mohon maaf, belum balik ke rumahnya. Tapi nasabnya Habib. Ya. Terus adakah kemuliaan dari keturunan Nabi? Terus bagaimana perpaduannya dengan ayat inna akramakum indallahi orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling di sisi Allah adalah orang yang paling bagus takwanya. Nah, sebelum kita membahas ke Al Hasan bin Hasan, mudah-mudahan Sabtu depan kita diberikan umur ya. Bagaimana tuh Pak ilmu yang Rasul berikan kepada siapa? Umar bin Khattab agar beliau menjaga keturunan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Syihab Al-Aqtas, ya, kemudian Bakadam, ya, kemudian As-Segaf dan lain sebagainya, ya. Terus di daerah apa saja gitu. Kemudian nanti memang paling banyak ke bawah tuh anak panahnya memang dari siapa tuh Pak? Dari Hasan. Pak.
Hasan itu agak kurang berterima di Persia. Kenapa? Karena satu, dia tanazul, memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Yang kedua, Hasan tidak punya istri Persia. Paham ya? Iran itu menjadi Syiah sejak 1501. Ketika berdirinya Daulah Syafawiyah. Sebelumnya, Iran Persia bukan Syiah. Buktinya apa? Para ulama besar, Imam Muslim Khurasan. Khurasan itu mana dia? Iran. Masa Syiah. Ya. Abdul Qadir Al-Jailani, Jailan. Di mana tuh? Di Iran. Ya. Kemudian Abu Muslim Al-Asfahani, Asfahan. Di mana? Di Iran. Iran itu menjadi Syiah sejak berdirinya Safavid Empire atau Daulah Syafawiyah 1501. Sebelumnya Ahlus Sunnah. Bahkan ahli linguistik Arab nomor 2 setelah siapa? Setelah Ibnu Qanbur, atau kita sebut sebagai siapa namanya? Sibawayh. Sibawayh itu Pak, nama aslinya Ibnu Qanbur. Sibawayh itu artinya tufah, apel. Ya, saking wangi ilmu beliau itu seperti apa Pak? Apel. Ya, wow, beliau luar biasa. Gagah, tampan, cerdas, karyanya banyak. Tapi karena dia dikagumi banyak perempuan, Pak, semua istrinya dibakar semua karyanya. Orang Persia itu Pak. Ibnu Qanbur orang Persia, jangan salah. Ibnu Jinni punya kitab Al-Khasais, al-linguistik nomor 2. Dari mana tuh Pak? Dari Persia. Hebat-hebat Persia. Nah, cuma Al-Hasan dia nggak punya istri dari Persia. Makanya nggak begitu banyak keturunan Al-Hasan di mana. Dan nanti Al-Hasan jadinya mana? Apakah Asyihab itu Husain? Apakah Al-Atas itu Hasan atau Husain? Nah, kita lihat nanti di atas Pak. Subhanallah. Ini Sabtu depan mahal ilmunya tuh Pak. Ya, mahal ilmunya tuh Pak. Mudah-mudahan kita ada umur dan saya diberikan kesempatan kesehatan. Mohon maaf saja saya jam 9 saya ada acara ya. Ada amanah. Saya masih memberikan tausiah pernikahan. Kalau enggak nanti orang lain bisa nikah nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.